Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bersilaturahim dengan salah satu narasumber pada hari ini, yaitu dengan Bapak Asep Iqbal selaku alumni Lemhanas dan juga aktivis ya Pak Asep ya, aktivis di bidang pendidikan, dan beliau juga salah satu pengajar di salah satu universitas dan juga sebagai pemerhati di bidang pendidikan kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kusdiani, peserta Latsar CPNS 2019 Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mewawancarai Bapak mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Apa profesi Bapak saat ini? Ya, baik. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dimas Ferrari. Saat ini saya bekerja di Kementerian Hukum dan HAM, tepatnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Jawa Barat, UPT, Lapas Kelas 2B Purwakarta. Di sana saya bekerja sebagai petugas pemasyarakatan atau umumnya orang lebih tahu sipir barangkali begitu. Ya, baik teman-teman. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Hafizah Wanda Bakti. Beliau seorang petani muda Indonesia ya Bapak ya. Pandangan Pak Asep sendiri bagaimana tentang bangsa Indonesia, Pak Asep? Silahkan. Bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat kuat dalam ikatan sosiologis maupun kultural ya. Karena kita tahu sebelum bertransformasi menjadi suatu bangsa, manusia yang hidup di sekarang kita sebut negara Indonesia ini dulu sudah bermasyarakat. Jadi berproses dari tadinya bermasyarakat, masing-masing punya daerah, kemudian ketika Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, masyarakat yang mana beragam itu mengikrarkan suatu janji suci untuk menjadi satu bangsa yang disebut dengan bangsa Indonesia. Itu kan jadi salah satu bagian dari Sumpah Pemuda. Sebetulnya kalau ditanya kapan bangsa Indonesia itu lahir, ya lahirnya tanggal 28 Oktober tahun 28 itu. Bapak terhadap bangsa Indonesia saat ini? Ya, baik. Sedikit opini. Saat ini semua bangsa sedang dalam keterpurukan ya Bu akibat pandemi. Jadi menurut saya kita sebagai bangsa Indonesia itu harus segera tumbuh, dan untuk warganya sendiri harus saling menguatkan, saling membantu agar kelak di masa depan Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan maju. Barangkali sedikit segitu dari saya, Bu. Memang betul ya Pak, kita sama-sama saling menguatkan untuk Indonesia maju. Bapak, apa itu Indonesia dan seperti apa Indonesia? Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman dari budaya, agama, suku, dan Indonesia sendiri memiliki potensi alam yang melimpah. Yang bisa dimanfaatkan tentunya ya Pak ya, apalagi untuk pertanian ya Pak ya, sangat subur. Betul. Ya. Betul sekali. Menurut Pak Asep sendiri bagaimana terkait wawasan kebangsaan, khususnya bagi para pemuda dan generasi saat ini? Oke, jadi wawasan kebangsaan itu kan konsep politik luar negeri kita ya.
wawasan kebangsaan, kemudian ada kita kenal wawasan Nusantara gitu. Itu konsep geopolitik dan geostrategis negara kita. Wawasan kebangsaan sendiri itu dibentuk karena kepentingan identitas kebangsaan sebetulnya. Kepentingan identitas kebangsaan. Kenapa? Biar bangsa kita tetap eksis gitu ya, biar bangsa kita tetap ada. Biar bangsa kita tetap menjadi bangsa yang Penting berdaulat. apakah wawasan kebangsaan dalam profesi Bapak? Ya, menurut saya sangat penting sekali ya Bu, karena wawasan kebangsaan itu sendiri adalah suatu pilar dan kami di sini sebagai petugas pemasyarakatan itu masuk sebagai sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia, di mana ada Polri sebagai penegak hukum dan ada kejaksaan sebagai jaksa, lalu ada pengadilan sebagai hakim, dan ada kami lembaga pemasyarakatan sebagai pembina. Dan menurut saya apabila kami sebagai petugas pemasyarakatan tidak memiliki wawasan kebangsaan itu sendiri, maka kami selaku penegak hukum tidak bisa mendukung keberhasilan tujuan bangsa. Menurut Ya, saya seperti itu. Untuk yang selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wah, mantap sekali, Bapak. Makna bela negaranya sendiri bagaimana Pak Asep? Oke. Kalau bela negara itu kan sebetulnya ikatan antara warga negara dengan negaranya. Itu ya, untuk membela negaranya. Karena negara nggak mungkin membela warga negara. Gitu. Karena kan walaupun organis ya negara itu kalau menurut beberapa teori. Tapi artinya beginilah, bela negara itu penting dilakukan oleh setiap orang ya, catatannya itu yang pertama. Siapapun itu, statusnya apapun ya, ekonominya mau masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas menengah, tanpa mempedulikan status sosial gitu, status politik, mau dia misalnya tokoh agama atau ya pas-pasan agamanya gitu. Bela negara itu wajib dilakukan oleh setiap orang. Kenapa gitu? Karena kalau bukan bangsa kita sendiri yang membela negara, kita mengandalkan siapa? Untuk yang selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Bela negara sendiri, bicara tentang bela negara ya. Ya. Jadi kita harus ketahui dulu pengertian dari bela negara itu sendiri. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjalin kelangsungan hidup bangsa dengan warga negara. Harapan Pak Asep sendiri terkait generasi saat ini dan juga dalam upaya sendiri untuk bela negara dan juga wawasan kebangsaannya bagaimana? Oke, harapan saya ya terhadap generasi sekarang, nguruslah bangsa ini dengan sebaik-baiknya gitu kan. Jangan tipu-tipu rakyat terus misalnya ya. Dengan janji manis sampai rakyat bisa diabetes gitu kan, dengan janji manis yang kebanyakan. Oke, untuk generasi selanjutnya, generasi milenial terutama, untuk bela negara dan wawasan kebangsaan. Dari segi kognitif, cobalah kita lebih mencintai Indonesia. Apa saja kegiatan bela negara yang telah Bapak lakukan, baik itu di instansi maupun di luar instansi Bapak? Ya, khususnya di instansi barangkali. Baik. Untuk bela negara, sekarang konteksnya bukan hanya soal adu senjata atau perang begitu ya Bu. Bela negara itu sendiri sangat erat kaitannya ya Bu, karena di sana ada
tepat waktu untuk masuk bekerja, terus harus bersikap profesional, entah baik itu ke warga binaan ataupun ke masyarakat luarnya. Lalu apalagi sedang di tengah pandemi seperti ini, kita harus bisa menjaga keamanan ya Bu. Untuk selanjutnya, bela negara seperti apa yang sudah Bapak lakukan untuk negara kita, Pak? Karena saya sendiri bergerak di bidang pertanian, saya membantu untuk melakukan program ketahanan pangan nasional. Wah, mantap sekali, Bapak. Indonesia merupakan bangsa yang kuat. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, ras, agama, budaya, dan bahasa yang beragam. Indonesia memiliki potensi alam yang berlimpah, yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang mengandung kemampuan untuk memahami jati diri sesuai dengan falsafah hidup negara. Wawasan kebangsaan menjadi penting agar bangsa kita berdaulat. Wawasan kebangsaan sebagai cara untuk memahami atau memperdalam tentang identitas negara. Setiap warga negara perlu dibekali dengan wawasan kebangsaan agar memahami jati dirinya sebagai Indonesia. Bela negara merupakan ikatan antara warga negara dengan negaranya. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan bela negara. Bela negara ini dilaksanakan untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan negara. Bela negara dapat dimulai dengan mencintai negara itu sendiri. Mengutip dari Pak Asep Iqbal, kalau bukan bangsa sendiri, siapa lagi yang mau melaksanakan bela negara? Upaya bela negara bagi para pengurus negara yaitu harus mampu mengurus negaranya dengan baik. Kemudian bagi para generasi milenial, mereka harus mulai mencintai negaranya. Upaya bela negara di lingkungan pekerjaan dapat kita mulai dengan hal-hal yang mudah. Misalnya disiplin dalam bekerja, profesional dalam bekerja. Dan di situasi pandemi seperti ini, hal yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan diri dan juga menjaga kesehatan orang lain dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan. Upaya bela negara harus dimulai dari diri kita sendiri dengan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik di lingkungan rumah, di lingkungan pekerjaan, maupun di tempat umum lainnya.